sini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita, mana telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan sekarang untuk mata pelajaran Tarikh Fikih Islam ya, untuk kelas 11 ya. Kalau kemarin kita telah membahas tentang keadaan umat-umat, baik umat Arab maupun baik orang-orang Arab maupun orang-orang Ajam. Orang-orang selain Arab seperti Persia, Romawi dan lainnya, tentang kehidupan mereka, tentang hukum-hukum, permasalahan-permasalahan mereka, tentang fikih-fikih ya, sosial mereka sebelum datangnya Islam. Dan sekarang kita telah selesai membahas itu. Jika kalian ingin untuk murojaah, silahkan diulang videonya. Kalau sekarang kita bahas pembahasan baru, yaitu Mabhasul Rabi ya. Apa itu? Ya, pembahasan keempat atau bab keempat. Ya, lihat di sini. Kita baca dulu judulnya, Hajatun Nas ila Syariatil Islamiyah ya, kebutuhan manusia kepada syariat Islamiyah. Jadi manusia itu butuh kepada syariat Islamiyah, yang mana syariat itu adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia tidak mempunyai syariat atau tidak berpegang teguh dengan syariat, maka kehidupannya akan kacau ya, akan terombang-ambing ya, nyawa mereka tidak terjaga, tidak terjamin, keturunan mereka tidak terjamin, karena ada banyaknya penyelewengan tanpa didasari dengan hukum-hukum syariat Islam ya, karena penyelewengan itu tidak didasari dengan hukum syariat Islam, makanya ada penyelewengan. Kemudian sekarang langsung kita baca, Arsalallahu ta'ala nabiyahu Muhammadan ba'da an dhahara al-fasad ya, ba'da an dhahara al-fasad bil barri wal bahri ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul ya, dijadikan nabi dengan Allah SWT menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabi itu dengan surat apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Kemudian Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai rasul dengan surat apa? Al-Mudassir ya. Pada saat itu diperintah untuk menyerukan agama Islam. Ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Nah, itu dia. Ya, itu ketika adanya kerusakan di mana? Di atas muka bumi ya, di daratan maupun di laut. Di daratan maupun di lautan. Kenapa? Karena manusia tidak ada undang-undang atau hukum yang mengikat mereka. Jadi bebas membuat kekacauan, dan yang paling kuat dialah yang paling menang. Itulah dia dulu. Wa syara'an nasu
bidiai wa hajatihim ila tanzimil ladzi yakfulu lahum huquqahum wa yuhaqqiqul adla bainan nas, ya. Dan manusia ini merasa bahwa ada yang hilang, ya. Kebutuhan mereka hilang, ya. Ada yang hilang dari kehidupan mereka, dan mereka membutuhkan untuk apa? Tanzim, untuk membuat peraturan-peraturan yang bisa menjaga apa? Yakfulu huquqahum, yang bisa menjaga hak-hak mereka, hak nyawa, hak keturunan, hak harta, ya. Biar orang-orang yang zalim tidak bisa lagi mengambil harta mereka. Wa yuhaqqiqul adla bainahum, dan merealisasikan keadilan di antara manusia. Wa yarwi raqbatil lati fatara al-insani allati fatara al-insanu 'alaiha min at-tadayyun wa tamalluk wa hubbul baqa, ya. Dan apa? Menahan mereka dari keinginan-keinginan mereka yang mana itu adalah fitrah manusia, ya. Atau bukan menahan, mengalirkan atau menyalurkan keinginan-keinginan manusia, yaitu fitrah-fitrah mereka dari permasalahan apa? Tadayun, beragama, tamalluk, mempunyai, dan hubbul baqa, ya. Dan hidup terus-terusan, maksudnya hidup dengan sesuai seadanya. Fal hayatu asbahat ab'an, ya, atau abi'an fi dzalika zaman, ya. Fala amnu 'alal mali, ya, fala amanu 'alal mali wala 'alal 'aradi, ya, wal auladi wa dzurriyyah, ya, wa dzurriyyah. Ya, maka kehidupan itu menjadi sulit, ya, sulit bagi mereka, ya, di waktu itu, ya, ketika tidak ada undang-undang. Maka tidak ada keamanan kepada harta, gampang dicuri, gampang diriba, gampang ditipu, ya. Wala 'alal arad, ya, keturunan, ya, anak-anak dan keluarga juga, keturunan sama aja. Nah, tidak ada. Mau hasil zina, mereka tidak tahu anak dari siapa, kadang anaknya dicuri, kadang diadopsi, ya, begitulah. Tidak ada peraturan yang mengikat mereka. Wala amanu 'alal anfusi wal adyan, dan tidak ada keamanan, ya. Wala amana 'alal anfusi wal adyan, dan tidak ada keamanan di diri mereka terus merasa was-was, terus merasa takut, cemas, wal adyan, dan agama mereka. Fatashawwufun nasi bi rahmatillahi bi ba'sid dinil jadid, ya, bi ba'sid dinin jadidin yuhaqqiqu lahum as-sa'adata fid dunya wal akhirah, ya. Maka beruntunglah manusia, ya, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya, maksudnya dibangkitkannya agama yang baru, maksudnya agama yang dulunya telah hilang, ya, pada zaman kafir Quraisy itu sebelum ada Nabi Muhammad. Orang udah pada syirik semua. Kemudian datanglah agama Islam yang merealisasikan kebahagiaan kepada mereka, ya, di dunia dan di akhirat. Wa yuhaqqiqu lahum al-musawata wal adla, dan merealisasikan kesamaan, kesetaraan dan keadilan. Fala fadla li ahadin 'alal akhar, maka tidak ada keutamaan dari satu orang dengan yang lainnya kecuali hanya iman. Wala li jinsi 'ala ghairihi, dan tidak ada kepada satu jenis dan kepada jenis yang lain, tidak ada keutamaan antara mereka,
Ya, jadi di sini benar-benar adil, di sini benar-benar setara di dalam Islam. Ketika tidak ada Islam, semuanya di golongan. Ada golongan atas, golongan bawah dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidinil Islam yuhaqqiqu aqidah as-sahihah fi zatillah fa yuzilu i'tiqadatin nasara wal yahudi ya wal yahudil qailati biwujudin nasabi bainahum ya al-qailati biwujudin nasabi bainahum wa bainallahi ta'ala wa annahum abna'uhu wa ahibba'uhu wa anna Allah astafahum wa sakhara lahum ma siwahum min ajnasil bashar wa anna al-ilaha yatakawwanu min salas Allah wal ibn war ruhul qudus fasahhaha dinul Islam al-i'tiqada kama wada an-nizam alladhi yakfulu li jami'il ajnasi al-basariyyati as-sa'adah ya as-sa'adata fala fadla li ahadin 'ala al-akhar li'annahum kulluhum auladu hawa wa adam ya auladu hawa wa adama yarji'una ila nafsin wahidah, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kita artikan ya dari atas ini awal paragraf. Dan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan agama Islam ya, untuk merealisasikan keyakinan yang benar sebenar-benarnya, yaitu keyakinan yang benar tentang zat Allah ya, yang Allah hanya satu ya, tidak ada celah. Allah Maha Qayyum ya, Maha hidup dan seterusnya. Fayuzilul i'tiqad, maka ini menghilangkan keyakinan apa orang-orang Nasrani ya sebelum Islam dan Yahudi sebelum Islam yang mengatakan bahwasanya adanya ikatan keturunan antara Allah dan mereka, wal iyadzubillah ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berkata ya, lam yalid wa lam yulad, Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi ini membantah mereka yang mengaku anak-anak sebagai anak Allah, wal iyadzubillah. Wa bainahum wa bainallahi taala ya, mereka mengklaim bahwasanya adanya ikatan keturunan. Wa nahum abna'u, dan mereka mengklaim bahwasanya mereka adalah anak-anak Allah dan kecintaan Allah. Wa anallaha astafahum, dan Allah telah mengangkat derajat mereka dan dan merendahkan orang-orang selain mereka ya, selain Yahudi Nasrani. Ini klaim mereka, ini akuan mereka. Wa annal ilaha yatakawwanu min salas, dan mereka mengatakan bahwasanya Tuhan itu ada tiga, ada Allah, ada Ibn, dan ada Ruhul Kudus ya. Ibn ini maksudnya Nabi Isa ya, atau kalau orang Nasrani bilang Nabi Isa, kalau orang Yahudi bilang Uzair. Nah, maka dibenarkan oleh agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Fasahha dinul Islam al-i'tiqad, maka agama Islam membenarkan keyakinan ini ya bagi umat manusia. Kama wada an-nizam, sebagaimana agama Islam juga meletakkan aturan-aturan yang menjaga semua jenis ya manusia, baik itu kulitnya putih maupun kulit hitam ya, dari suku mana saja ya. Islam menjaga kebahagiaan mereka atau ketenangan mereka di dunia dan di akhirat. Fala fadla li ahadin ala akhar, maka tidak ada keutamaan bagi seorang kepada seorang lainnya ya. Li'annahum kulluhum, karena mereka semua adalah keturunan Nabi Adam dan Hawa. Yarji'una ila nafsin wahidah, yang mana itu kembali kepada satu orang, yaitu Adam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah
wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ya, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang menciptakan kalian dari, di sini dia intinya dari nafsin wahidah, dari satu jasad, satu nafas, satu nyawa, yaitu Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, kemudian disebutkan kemudian diciptakan pada Adam istrinya, dan dibangkitkan atau diberikan keturunan dari dua itu, dari Adam dan Hawa, banyak ya, laki-laki dan perempuan. Dari situlah ada umat manusia. Wada Allahu anzimatal ibadati litahaqquqi, ya, lituhaqqiqa wa tuaqqida izalatal fawarikil basyariyah. Izalatal fawarikil basyariyah idh jami'u yatawajjahuna ila khaliqin wahidin fi salatihim wa du'aihim wa hujajihim, ya, wa hajjihim wa zakati amwalihim wa saumihim, ya. Kemudian di sini maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan peraturan-peraturan di dalam peribadatan untuk merealisasikan dan menekankan, ya, hilangnya firqah-firqah dari manusia, ya. Jadi tidak ada golongan-golongan lagi, semuanya sama Islam, ya. Ketika berada di dalam agama Islam tidak ada lagi golongan-golongan, maka semuanya itu, ya, mengarah kepada pencipta yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, di dalam salat mereka, di dalam doa-doa mereka, di dalam haji mereka, di dalam zakat mereka, dan di dalam puasa mereka. Kemudian lihat di sini, wa doa anzimatal muamalati al-maliyah fala riba wala i'tida 'alal amwalil bil ghashi wa sa'il muamalati allati tuhaqqiqu ar-ribha wal fa'idata li tarfi duni tarfil akhar, li tarafi duna tarfil akhar. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan peraturan-peraturan dalam muamalat. Kalau tadi dalam ibadah, sekarang dalam muamalat, ya, muamalat tentang harta, ya. Maka tidak boleh riba di antara mereka, dan tidak ada pengakuan, ya, antara satu orang kepada harta orang lain. Tidak ada pengakuan ini harta aku, tidak, dengan ghost, dengan curang, ya. Ghost itu curang atau penipuan. Wasail muamalat, dan muamalat yang lainnya yang mendatangkan keuntungan, ya, bagi sebagian saja tanpa sebagian yang lain, maka itu telah dihapuskan di dalam Islam. Wa da'a jalla wa ala nizaman, wa da'a jalla wa ala nizaman zawaji wa talaqi wan nafaqati liyakfulu hayata usariyatin karimatin mal'uha al-hubbu wa rahmah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, ya. Maka Allah SWT meletakkan peraturan-peraturan bagi kehidupan rumah tangga suami istri, ya, dari pernikahan, dari
perceraian, dari nafkah maksudnya nafkah untuk menjaga kehidupan rumah tangga, ya, yang sakinah mawaddah warahmah, yang diisi dengan kecintaan dan kasih sayang. Tidak ada perceraian, tidak ada KDRT, tidak ada yang lainnya. Itu telah dibuat peraturannya di dalam Islam. Tidak ada suami ninggalin istri bertahun-tahun, tidak ada istri ninggalin suami bertahun-tahun, ya. Itu tidak ada lagi karena sudah ada peraturannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi", dan dari ayat-ayat Allah dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah, "an khalaqalakum min anfusikum", Allah menciptakan bagi kalian, ya, dari diri kalian istri-istri kalian, pasangan kalian, litaskunu ilaiha, untuk kalian hidup dengannya, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan membuat, ya, antara kalian itu kecintaan dan kasih sayang. Wa syara'a subhanal qisasa waddiyati wa uqubatil hududi liyuhaqqiqul amna wassalama lilmujtami'il muslim wa ja'al qada'a al-islamiyya raqiban fi ihqaqil adli wal insaf. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan di dalam Islam qisas, ada qisas. Maka di sini orang tidak seenak-enaknya mukul, tidak seenaknya membunuh. Kalau bunuh ada qisas, kalau curi ada potong tangan, kalau mukul ada qisas mukul, kalau melukai ada qisas melukai. Wadiyat, diat ini bayar. Kalau membunuh, dia membunuhnya bukan sengaja, maka dia bayar diat. Uqubah, dan hukuman-hukuman, ya dari masalah hudud seperti potong tangan, seperti rajam, dicambuk, dan seterusnya. Yuhaqiqu, untuk apa? Tidak lain adalah untuk menciptakan atau merealisasikan keamanan, ya, biar orang enggak asal bunuh, enggak asal itu takut, semuanya pada mikir, dan keselamatan bagi apa? Bagi masyarakat muslim. Wajah al-qada, dan menjadikan qada Islamiyah atau putusan-putusan atau undang-undang Islam dekat, ya, untuk apa? Merealisasikan keadilan, ya, dan ketenangan, ya. Keadilan dan ketenangan, keadilan dan objektif, ya, kesadaran dan keadilan dan sebagainya. Kama syara'a jalla wa ala al-jihada rahmatan bin nasi ajma'in lizalatil qawiyyil lati taqifu fi wajhil intishar al-islam lizalatil qawiyyil lati taqifu fi wajhil intishar al-islam wa tamna'un nasa min an yan'amu bil aisi tahta zil daulatil islamiyah. Kullu hadza min ajli insan wa illa fallahu ta'ala ghaniyun an khalqihi. Naam, di sini disebutkan bahwasanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad, ya, berperang kepada orang-orang selain Islam sebagai kasih sayang manusia, agar sebagai kasih sayang untuk semua manusia, agar manusia benar-benar masuk ke dalam agama yang benar dan tidak diganggu oleh orang-orang selain Islam. Jadi menampakkan kekuatan Islam, lizalatil qawiyyil lati taqifu fi wajhil intisaril Islam, ya. Ya, untuk menghilangkan suatu yang membuat yang menahan, ya, untuk tersebarnya Islam. Jadi ketika ada orang-orang yang menahan dari luar Islam, menahan untuk penyebaran Islam, maka di sini disyariatkan jihad, ya. Wa tamna'un nas
min an yan'amu bil aisi tahta dhil. Dan orang-orang yang melarang manusia untuk bebas hidup di dalam bawah naungan negara Islam. Ketika ada yang mengganggu atau mengusik atau menahan orang dari masuk Islam, maka di sini berhak diperangi oleh Islam dan seterusnya. Dan semua ini untuk kembali kepada manusia juga, ya. Wa illa fallahu ta'ala ghaniyun 'anil khalqihi. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dari hamba-hambanya. Ini dia, banyak jadi ya keutamaan-keutamaan Islam yang membuat kehidupan manusia menjadi tenang, menjadi lebih baik, ya, dari sisi semua aspek, dari sisi peribadatan, muamalah, ya, nyawa, harta dan selainnya. Ini dijaga oleh Islam. Ketika tidak ada Islam, maka semuanya akan hancur berantakan. Ya, waktunya 5 menit lagi, ya, cepat kali. Ya, ini sedikit lagi, ya. Ya, kita bahas dengan cepat, ya. Langsung aja kita artikan, ya. Kita baca karena intinya tadi udah di atas. Ini bawahnya tambahan saja. Secara global saja, ya. Secara global saja. Wal yaum, dan hari ini, ya, kita melihat orang-orang, ya, berada di dalam kegelapan, ya, illa ketika dia tidak berpegang teguh dengan Islam, illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah. Ya, maka orang-orang yang berada di dalam kegelapan ini apa? Condong ke kanan dan condong ke kiri tanpa adanya pegangan. Sebagaimana orang-orang yang terombang-ambing sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana orang-orang Arab dulu, ya. Watalafat kal ghariki yuridun najah, ya, maka mereka terombang-ambing seperti orang-orang yang tenggelam, ya, yang menginginkan keselamatan, akan tapi mereka tidak bisa karena mereka tidak berpegang teguh kepada syariat-syariat Islam. Yaitu karena apa? Mereka tidak berpegang teguh kepada syariat Islam, ya, dan malah berpegang teguh kepada undang-undang yang mana itu hanya buatan manusia. Dan seterusnya. Kemudian kita lihat, ya. Kemudian kita lihat paragraf yang di bawahnya, innal basariyatil yaum tattai'u ilal khalasi min hadzal waqi' al marir alladhi, ya, min hadzal waqi' al marir alladhi ta'ayyasahu fi kulli nawahi hayatiha wa fi sulukil muamalati wal hukmi wal qada wal hikami wal qada tattali'u ilal manqadi walal manqadi illa syariatil Islam li'annaha min indillahi khaliqul bashariyah khaliqul bashar alladzi laisa bainahu wa baina ahadin min khalqihi ay alaqatun taj'aluhu yamilu ilaihi wa yu'tihi aksaru mimma yu'tihi ghairihi. Ya, bahwasanya di sini manusia hari ini mereka melihat kepada jalan keluar, ya, yang mana itu benar-benar ada di hadapan mereka, ya, yang mana itu membuat jalan keluar bagi kehidupan mereka. Maksudnya jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan mereka, dari masalah suluk, kemudian muamalah, ya, kemudian perundang-undangan, dan mereka melihat kepada jalan keluar, ya, atau jalan-jalan, maka tidak ada jalan kecuali hanya syariat Islam yang bisa membuat
kehidupan mereka menjadi lebih baik. Li'annaha min indillah, karena syariat Islam adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang mana adalah pencipta manusia ya. Jadi penciptanya yang lebih tahu tentang kehidupan mereka dan jalan keluar bagi permasalahan-permasalahan kehidupan mereka. Walaysa bainahu wa baina ahadin min khalqihi alaqah tajaluhu, dan tidak ada ya antara Allah dan selain Allah itu alaqah ya, tidak ada ya seperti yang orang-orang Yahudi dan Nasrani bilang ada ikatan-ikatan keturunan, ini tidak ada. Dan tidak ada orang selain Allah itu yang dapat membuat syariat-syariat, ya memberikan syariat atau membuat peraturan yang lebih baik ya dari atau lebih banyak dari apa yang Allah berikan kepada hambanya. Wa sadaqallahul azim haitsu qala afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun ya. Maka di sini ditutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana di sini telah benarlah yang Allah firmankan, apa hukmal jahiliyati ya begun, apakah mereka menginginkan perundang-undangan atau peraturan orang-orang jahiliyah. Wa man ahsanu minallahi hukman, dan tidak ada yang lebih baik, hukum-hukum yang lebih baik selain hukum Allah, liqaumin yuqinun, bagi orang-orang yang yakin ya, bagi kehidupan mereka. Nah, kita persingkat karena waktunya sudah habis ya. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Untuk pertemuan minggu depan kita lanjutkan dengan ya tentang fikih Islam, masuk ke dalam pelajaran fikih, inti dari fikih Islam. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.